Seo Jungwon ditegur oleh atasannya karena dia membawakan berita tentang seorang anggota dewan. Melihat berita itu, terlihat kalau pria ini sangatlah kesal karena Jungwon membeberkan kesalahannya pada publik. Pria ini akan berusaha menghancurkan karirnya Jungwon. Di sisi lain, terlihat kalau saat ini Kim Tae-hoon sedang mengejar penjahat karena dia seorang detektif. Di sini terlihat kalau Pak Kim sangat kompeten dalam bidangnya. Untuk menangkap pria itu, Pak Kim bahkan melompat dari ketinggian. Di sana dia menyuruh temannya untuk bersiap-siap, tapi temannya tidak mendengarkan. Dan akhirnya dia pun berhasil menangkapnya sendiri. Saat tiba di kantor polisi, Pak Kim menyaksikan berita yang dibawakan oleh Jungwon. Terlihat kalau Jungwon sangat berani membawakan berita yang melibatkan orang-orang penting. Saat ini Jungwon dijemput oleh suaminya dan mereka pun berjalan-jalan. Di sana mereka terlihat sangat bahagia dan suaminya juga terlihat sangat perhatian. Kemudian Jungwon datang menemui ayah mertuanya. Di sana pria ini terlihat tidak menyukai Jungwon karena sampai saat ini Jungwon belum bisa memberinya seorang cucu, sehingga suaminya berdebat dengan ayahnya. Karena kesal, ayahnya pun pergi dari sana. Kemudian mereka pun kembali ke rumah. Di sana terlihat kalau suaminya itu terlihat sangat romantis. Dia bahkan memberikan hadiah sebuah kalung untuk menyambut hari jadi mereka. Mereka terlihat sangat bahagia dan suaminya sangat perhatian dan juga mencintainya. Dan mereka pun menghabiskan malam dengan penuh gairah. Keesokan paginya saat Jungwon tiba di kantor, mereka pun menyaksikan berita tentang anggota dewan yang meminta maaf pada publik. Melihat kejadian itu, semua rekannya Jungwon terlihat sangat khawatir. Mereka takut kalau pria itu akan membalas dendam pada Jungwon, sehingga rekannya menyuruh Jungwon untuk berhati-hati. Saat di kantor polisi, wanita itu datang untuk menyapa Jungwon. Di sana terlihat kalau wanita itu sangat mengenal suaminya Jungwon. Kemudian wanita itu pun mengajak Jungwon untuk berfoto bersama dan mereka pun terlihat memakai kalung yang sama. Saat ini Jungwon pergi ke suatu tempat karena dia mendapatkan informasi dan dia pun datang ke area itu. Saat itu Jungwon melihat ada tetesan darah di jalan dan saat itu juga sedang hujan deras. Saat melihat ke atas, ternyata ada seorang wanita yang terbunuh di atas sana dan digantung di balkon. Jungwon pun segera naik ke atas dan memeriksa wanita itu. Saat sampai di sana, dia langsung memegang wanita itu untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Tapi wanita itu sudah tewas. Tidak lama setelah itu, polisi pun tiba di sana dan saat itulah pertemuan pertama antara Jungwon dan Pak Kim. Kemudian Jungwon pun harus ikut ke kantor polisi karena dia adalah saksi utama dan mereka harus mencatat pernyataannya. Tapi saat itu tiba-tiba ketua dewan itu datang ke sana. Jadi ternyata yang mati itu adalah pembantunya pria itu. Di sini pria ini terlihat sudah mulai menjalankan rencana balas dendamnya terhadap Jungwon. Keesokan paginya berita pun tersebar. Di sana anggota dewan itu memberikan keterangan bahwa Jungwon telah mengkontaminasi area TKP sehingga menyulitkan untuk dilakukannya penyelidikan. Selain itu rekannya menyarankan pada Jungwon supaya dia bersembunyi. Tapi Jungwon tidak mau karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah itu Jungwon dan suaminya datang ke tempat pemakaman ayahnya. Di sana terlihat kalau suaminya selalu mendukungnya. Dan Jungwon merasa sangat lega memiliki suami yang perhatian. 1 bulan kemudian, saat itu Jungwon mendapat pesan dan pesan itu berisi himbauan untuk menyikap suaminya yang menipu. Tapi Jungwon biasa saja karena dia berpikir bahwa itu hanyalah orang iseng. Kemudian Jungwon memberitahukan pada suaminya tentang pesan itu. Di sini suaminya terlihat salah tingkah. Setelah itu Jungwon pun datang menemui psikiaternya karena dia menderita mimpi buruk. Di sana dia menceritakan pada dokter itu kalau ayahnya meninggal karena dibunuh ketika dia masih remaja dan dia menyaksikan mayat ayahnya itu yang sudah dibunuh sehingga dia punya trauma gitu ya. Dan sampai sekarang dia belum bisa menemukan siapa pembunuh ayahnya itu.
Saat di kantor, wanita ini menghubungi Jungwon. Wanita ini mengajak Jungwon untuk bertemu di rumahnya, dan karena wanita ini seorang aktris, Jungwon pun bersedia untuk datang ke sana sekalian meliput berita tentangnya. Saat tiba di sana, Jungwon pun dipersilakan masuk oleh wanita itu. Di sana, wanita itu langsung memberitahukan bahwa dia dan juga suaminya Jungwon saling mencintai. Wanita itu juga menunjukkan kalung yang diberikan oleh suaminya Jungwon untuknya yang sama persis dengan milik Jungwon. Mendengar hal itu, Jungwon terlihat sangat syok. Dia pikir wanita ini sedang bermain-main dengannya. Tapi wanita itu mengatakan bahwa suami Jungwon dan dia saling mencintai, dan selama ini suaminya itu menipunya. Tapi di sini Jungwon masih berusaha tetap tegar dan dia tidak mempercayai kata-kata wanita itu. Jungwon ingin pergi dari sana, tapi wanita itu mengatakan supaya Jungwon segera menceraikan suaminya. Mendengar hal itu, Jungwon terlihat marah, dan dia berkata bahwa wanita ini bukanlah siapa-siapa baginya, sehingga dia tidak akan melakukan apa yang diinginkan wanita ini. Dia juga tidak akan bercerai. Kemudian wanita itu menunjukkan foto kehamilannya. Melihat hal itu, Jungwon masih berusaha tetap tegar, dan dia mengatakan mungkin saja bayi itu bukanlah milik suaminya. Jungwon juga berusaha mengancam wanita itu. Dia akan menyebarkan rumor karena tidak terima. Wanita itu pun menampar Jungwon. Karena sangat kesal, Jungwon pun pergi dari sana. Di lift terlihat kalau Jungwon sudah tidak bisa menahan emosinya dan dia pun menangis. Setelah itu, Jungwon pun datang ke kantor polisi. Di sana dia ragu-ragu untuk masuk ke sana. Saat itu kebetulan Pak Kim juga ada di luar sehingga mereka bertemu saat itu. Tapi Pak Kim langsung menyapa Jungwon dan Jungwon pun memberitahukan alasan dia datang ke sana. Dia ingin mendapatkan informasi tentang kasus Lee Jin. Dan karena detektif yang menangani kasus itu sudah pulang, maka Jungwon pun pergi dari sana. Tapi saat berjalan, Jungwon tidak berhati-hati, sehingga Pak Kim bergegas untuk membantunya. Dan Pak Kim pun menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Saat tiba di rumah, Jungwon menelpon suaminya, dan dia menanyakan di mana keberadaan suaminya itu. Dan suaminya bilang bahwa dia tidak akan pulang malam ini, karena dia masih banyak pekerjaan. Setelah menelpon, Jungwon pun bergegas masuk ke rumahnya. Keesokan paginya, karena suaminya belum pulang, dia pun pergi untuk mencari suaminya karena dia sangat khawatir memikirkan perkataan wanita itu. Kemudian dia pun mengikuti suaminya dan ternyata saat itu suaminya datang ke dokter kandungan. Setelah itu suaminya juga pergi ke tempat lain, yaitu kayak gedung pernikahan gitu. Saat ini Jungwon mendapatkan pesan, dia disuruh pergi ke unit 1401 di Leather Place karena ada sebuah janji pertemuan, dan dia pun bergegas datang ke sana. Saat tiba di sana, dari kejauhan Jungwon sudah melihat seorang wanita yang terkapar bergenangan darah. Di sana Jungwon juga berusaha untuk melihat wanita itu dan dia memegangnya. Saat dilihatnya, ternyata wanita itu adalah orang yang mengaku sebagai selingkuhan suaminya. Dan di sana dia terlihat sangat kaget. Di sini kayaknya Jungwon mulai terjebak dengan kasus pembunuhan. Simak cerita selanjutnya di next episode.